Puluhan guru dari MTSNU Al-Badar menanyakan kejelasan mengenai dualisme kepemimpinan yang terjadi di sekolahnya. Konflik ini bermula pihak yayasan sekolah yakni Yayasan Pondok Pesantren As-Satoriyah menunjuk kepala sekolah baru untuk menggantikan kepala sekolah yang lama. Penunjukan kepala sekolah yang baru secara sepihak oleh pihak yayasan tersebut dinilai cacat hukum dan melanggar peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang persyaratan sebagai bakal calon kepala sekolah. Keputusan sepihak dari pihak yayasan tersebut akhirnya berimbas pada tidak cairnya gaji guru yang ada di MTSNU Al-Badar selama 3 bulan terakhir dan tidak kondusifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami ingin menanyakan kepastian kebijakan Kepala Kemenak atas surat disposisi yang dikeluarkan oleh Kemenak untuk meriset akun PTK kami, memerintahkan perisetan akun PTK kami, data simpatika kami itu ke operator. Karena posisi sekolah kami ini kan sedang sengketa, minimal ada kebijakan yang bijak, bukan sepihak. Tunggulah sampai posisi hukum dan semuanya selesai. Seperti itu, jadi tidak ada yang dikorbankan, Pak. Kami meminta kebijakan itu, kami meminta kepada Kemenak untuk bijak memberikan keputusan sehingga tidak mengorbankan guru dan siswa. Jadi nggak gajian sudah berapa lama, Mbak? 3 bulan ini yang harusnya cair ongoing ya Bu ya, TPP-nya. Tapi kami tidak bisa mengisi absen simpatika karena kami tidak punya passwordnya. Itu dirasa kenapa alasannya mungkin, Mbak? Alasannya kepala sekolah yang diangkat secara sepihak itu menginginkan penukaran ijob barter dengan ijob yang kami pegang. Sedangkan ijob bukan kami yang pegang adalah Yayasan Baru dan Nadir. Usai berorasi di halaman kantor Kemenak, sejumlah guru langsung diterima pihak Kemenak untuk mediasi. Kasubag TU Kemenak Jember Ahmad Tolabi menuturkan bahwa konflik di MTSNU Al-Badar ini sudah berlangsung lama dan belum menemui titik temu. Sebagai lembaga swasta, Kemenak sebetulnya menyerahkan masalah internal ini kepada pihak yayasan, namun hingga kini belum terselesaikan. Pihak Kemenak akan melakukan mediasi lanjutan dengan menghadirkan seluruh elemen yang terkait karena seluruh pihak harus hadir. Sementara itu mengenai tidak cairnya gaji guru di MTSNU Al-Badar, Kemenak mengaku akan menindaklanjuti segera. Kita sepakat setelah pertemuan hari ini nanti ada pertemuan lanjutan. Nanti akan kita undang ketua yayasan, kemudian kepala madrasah yang lama dan yang baru. Kemudian dari unsur perangkat kita undang semua, camat, kapolsek, dan ramil, kepala desa. Kemudian dari pelaku sejarah, dua belah pihak nanti kita undang semua. Terkait dengan kapan undangan itu kita selenggarakan dan tempatnya di mana, hari ini kami akan musyawarah bersama teman-teman dari Intel, juga teman-teman dari Polres yang kebetulan hari ini kita ngumpul di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Mediasi digelar di Aula Kemenak Jember pada Kamis siang. Kemenak menghadirkan kedua belah pihak yakni pihak Nadir bersama kepala sekolah yang lama serta pihak yayasan yang dihadiri oleh kepala sekolah yang baru. Pertemuan berlangsung 5 jam yang dimediatori oleh Kasih Pendidikan Madrasah atau Perma Kemenak Jember. Meski belum ada titik temu atau kesepakatan, namun dalam mediasi kali ini melahirkan 4 opsi yang nanti diputuskan pada pertemuan selanjutnya. Untuk memperkuat 4 opsi tersebut, kedua belah pihak juga melakukan tanda tangan bahwa keempat opsi tersebut yang harus dipilih. Kita merumuskan suatu kesimpulan. Satu hari ini hasilnya hanya merumuskan suatu kesimpulan yang mana sudah diketahui, disetujui oleh kedua pihak dan akan nanti ada lanjutan selepas-lepasnya di KPU. Sejumlah opsi tadi apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam mediasi ini ada 4 opsi yang ditawarkan, diantaranya 1. MTSNU Al-Badar bernaung di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. 2. MTSNU Al-Badar tetap bernaung di Yayasan As-Satoriyah.
Akan tetapi untuk pengelolaan aset diserahkan kepada lembaga pendidikan ma'arif NU yang ada. 3. MTS NU Al-Badar tetap bernaung di Yayasan As-Sabriyah. Akan tetapi untuk pengelolaan aset diserahkan kepada nadir yang ada. 4. Kedua belah pihak memilih cara damai dengan mengelola MTS NU Al-Badar secara bersama-sama. Dari sisi Kemenak mungkin nanti gimana Pak untuk madrasah sendiri ya Pak? Untuk Ya. siswa-siswa Dari sisi Kemenak secara administrasi, semua siswa sudah saya pastikan untuk ikut ujian akhir madrasah, dan semua siswa sudah terdaftar di pangkalan data ujian madrasah untuk didaftarkan mendapatkan belangko ijazah, sehingga untuk keberadaan siswa akhir itu sudah aman dan tidak ada masalah dan semua. Mediasi lanjutan akan dilaksanakan 3 minggu lagi dengan kesepakatan baru oleh kedua belah pihak. di sisi ini. Masih ada 4 poin, tapi ini pihak dari Nadir minta waktu 3 minggu untuk memilih 4 opsi itu. Ini ada kelanjutannya lagi berapa hari lagi? Katanya sih ada, Ada, ya. karena pihak Nadir masih membutuhkan waktu 3 minggu. 3 minggu. Kalau kami sebenarnya sudah memutuskan, tapi karena dari sana belum, ya sudah. Jadi tadi oleh Kemenak itu diberi 4 opsi. Dari 4 opsi itu, tapi dari pihak kami, pihak Nadir, masih ada minta waktu sekitar 3 minggu untuk memilih opsi tersebut atau ada opsi atau solusi lain. Jadi seperti itu. Berarti 3 minggu ke depannya nanti ada pertemuan lagi Pak ya? Oke, ada pertemuan lagi. Tapi Oke. gimana Pak? Kalau misalkan dalam waktu itu mungkin ada cepat, ya mungkin ya 2 minggu sudah ada. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Acara yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Makbul mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk melakukan proses pencegahan dalam adanya potensi tindak pungli. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh jajaran di Pemkab Jember, sehingga adanya atensi bagi pegawai di lingkungan Pemkab. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak terkait untuk menindak tegas kepada setiap oknum, sehingga seluruh pelayanan publik di Indonesia termasuk di Jember semakin baik. Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat juga menyampaikan sanksi yang diberikan menurut Agung. Ada 2 sanksi dalam hal ini, yakni sanksi administratif dan juga sanksi pemberhentian kepada oknum yang melakukan tersebut. Diselenggarakannya tentang edukasi sosialisasi Perpres 87 2016 tentang Satgas Saber Pungli, itu adalah merupakan daripada tanggung jawab ya, Presiden kepada seluruh pelayan publik ya, di seluruh Indonesia nih, untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pemberitahuan supaya mereka yang masih melakukan pungli agar segera berhenti. Karena apa? Ini adalah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau seandainya ini masih tetap melakukan, maka Presiden dengan tegas, ya, dengan caraku sendiri, kata Pak Presiden. Apakah itu dengan cara didemosi, ya, dengan cara diberhentikan, dengan cara dipidanakan. Tapi Saber Pungli ini 70% adalah pencegahan. Lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Oleh karena itu, diharapkan Kabupaten Jember ini dengan kehadiran sosialisasi dan edukasi masalah Saber Pungli ini untuk menuju zona integritas WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah bebas bersih melayani. Langkah ini sebagai tindakan preventif agar bisa membawa pelayanan publik ke arah zona integritas dan wilayah bebas pungli. Selain pungli, ada potensi lain yakni pada proses pengadaan barang dan jasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Musim panen padi telah tiba. Para petani di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wulan Jember ini sudah mulai melakukan panen secara modern maupun tradisional. Namun harga padi kering sawah atau KS masih relatif murah, yaitu di kisaran Rp4.200 per kilogram. Petani berharap agar harga padi bisa naik menjadi Rp4.400 hingga Rp4.500 per kilogram, agar petani bisa memperoleh keuntungan, karena biaya produksi termasuk pupuk dan pestisida saat ini cukup mahal. Selain itu, harga padi ini masih dipotong kadar air, sehingga jika kadar air semakin tinggi, maka harga padi semakin murah. Harga sekarang harga KS 42 gitu ya. Itu kalau kombinan. Kalau erekan belum tahu saya 4.000 katanya. Oh gitu ya Pak ya. KS itu kan kering sawah. Oh kering sawah. Terus gitu. Pak, dengan harga 42 itu gimana Pak? Petani Pak? Ya petani sebenarnya kalau harga 42 itu masih kurang. Masih kurang. Iya. Soalnya pupuk-pupuk kan agak sulit kan gitu. Kalau bisa ya agak dinaikkan dikit sampai 44 sampai 43. Nah, petani bisa merasakan kenikmatan hasilnya kan. Di daerah Wuluhan dan sekitarnya ini memang terkenal dengan sektor pertaniannya karena lahan yang subur dan ketersediaan air yang cukup. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kedatangan puluhan warga desa Gambirono yang mewakili ratusan warga lain di Polsek Bangsal Sari ini diterima langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bangsal Sari Aibtu Iwan Iswanto. Mereka menuntut pertanggungjawaban yang dilakukan oleh oknum sebuah komunitas. Berawal dari adanya informasi terkait tora atau tanah objek reformasi agraria yang dimanfaatkan oleh oknum sebuah komunitas untuk melakukan dugaan tindak penipuan. Mereka menjanjikan warga akan mendapatkan sebidang tanah hanya dengan syarat menyetor sejumlah uang. Namun setelah proses penyetoran uang selesai dan sekian lama menunggu, ternyata realisasi pemberian tanah yang dijanjikan tak kunjung ada. Saat petugas menanyakan bukti-bukti pembayaran, warga tidak bisa menunjukkan bukti penyetoran uang atau kwitansi. Kanit Reskrim menyarankan jika warga ingin melaporkan kasus ini ke ranah hukum harus melalui prosedur yang tepat dengan melapor terlebih dahulu ke pihak balai desa. Nantinya kepala desa akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Kan yang dijanjikan oleh seseorang ke masyarakat dengan cara penarikan gitu. Yang dana sekian. Berapa orang kira-kira? Perkiraan ya banyak. Banyak ya. Nah, kita kan mau mundurkan diri, cuman uang itu suruh kembalikan ini tidak bisa kembali. Kita mintanya itu sudah. Mendapatkan uang itu dijanjini apa? Nah, dijanjikan ya itu untuk lahan PTP. Budiono, Kepala Desa Gambirono mengatakan persoalan tersebut sebenarnya sudah ia ketahui sejak lama sebelum dirinya menjabat menjadi kepala desa. Oknum tersebut juga pandai berkelit dengan turut menyangkut nama kepala desa serta perangkat desa yang lain. Padahal pada kenyataannya sang kades juga perangkat yang lain tidak tahu menahu terkait iming-iming janji palsu tersebut. Namun sayangnya, hal ini tidak diketahui oleh warga lain, terutama yang berada di daerah pinggiran. Ini kalau kepala desa sama perangkat desa itu sudah menyetujui, padahal tidak ada Pak. Nah, kalau memang ada, itu kan paling tidak ada lembaran untuk persetujuan mengetahui kepala desa, itu yang jelas ada. Tapi untuk sementara ini tidak ada. Terus ada lagi masyarakat lewat perangkat itu maunya minta digumulkan. Jadi penarik uang sama masyarakat minta digumulkan di desa. Karena itu tidak ada kaitan dengan desa Pak. Saya tidak mau Pak, terus terang tidak mau. Takutnya kalau memang digumulkan ke desa, dikiranya perangkat desa dan sama kepala desanya ada di dalamnya. Diketahui sebelumnya, setiap warga yang ingin mendapatkan tanah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Curapati Banjarsari Afdeling Klataan harus menyetor sejumlah uang senilai Rp150.000. Dari Bangsal Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.
Viralnya video pengeroyokan siswa SMP di media sosial membuat beberapa pihak prihatin. Kejadian yang diduga terjadi Kecamatan Jombang itu menunjukkan salah satu anak dikeroyok oleh dua temannya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D Edi Cahyopurnomo mengaku miris. Apalagi hal kekerasan itu dilakukan siswa SMP. Berdasarkan informasi yang ia dapat, kejadian itu dilakukan oleh siswa SMP di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Politisi PDIP ini menyatakan kekerasan yang dilakukan siswa tidak lepas dari pengawasan pihak sekolah dan tenaga pendidik. Artinya, kurangnya pengawasan dan pendekatan yang dilakukan. Hal ini jelas berhubungan dengan kurangnya tenaga guru di Jember. Oleh sebab itu, ia dan seluruh anggota Komisi D akan langsung mendatangi sekolah untuk meminta keterangan kejadian tersebut. Nah, ini Komisi D akan bersikap, nanti akan kita sidak atau kita panggil nanti pihak kepala sekolah dimintai keterangan. Sampai ini terjadi begini dengan situasi pendidikan banyak disoroti. Semua bertanggung jawab, pihak kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan ini harus bertanggung jawab karena bagaimanapun ini adalah tanggung jawab. Ini berarti kurang perhatian guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan terhadap siswa. Ini Mas. Ya, kita akan rencana kita akan melakukan sidak, kita konfirmasi ke pihak sekolah. Karena apa? Kemarin sangat riskan supaya tidak akan terjadi begini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pekerjaan peningkatan jalan di 3 kecamatan Wuluhan, Jenggawah, dan Balung terus dikebut hingga malam hari agar tidak terlalu menghambat arus lalu lintas. Seperti yang dilakukan di Jalan Raya Balung, Wetan Kali, petugas menerapkan sistem buka tutup untuk memperlancar aktivitas pengerjaan. Realisasi perbaikan jalan ini memakai anggaran multi-years atau tahun jamak, yaitu APBD tahun 2021 dan APBD tahun 2022 dengan jumlah total lebih dari 13 miliar rupiah. Warga setempat sangat berterima kasih kepada Bupati Jember yang sudah merealisasikan janji perbaikan jalan karena sebelumnya jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan sudah bertahun-tahun belum pernah mendapatkan perbaikan di era Bupati sebelumnya. Kami sebagai warga masyarakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Bupati Jember. Matur nuwun. Kalau urusan sudah lama Pak, alhamdulillah mulai sekarang ini dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Agus selaku pelaksana dari PT Sepakat Pratama Indonesia, pekerjaan peningkatan di Jalan Balung menuju Kemuning sepanjang kurang lebih 8 km tersebut memang dikebut hingga malam hari. Namun beberapa hari terakhir masih terkendala cuaca buruk berupa hujan deras dan angin kencang. Biasa kita kerjakan pembersihan dulu kegiatan jalannya, dispray pembersihan, fixing untuk tutup lubang, leveling jalan, dilanjut dengan overlay ACBC yang 1 kilo 2,5. Dilarang keras Untuk lebar sendiri Mas? 4 meter. Untuk lebar bangunnya. Estimasi pekerjaan ini butuh waktu berapa lama Mas? Kalau estimasi total kita nggak bisa prediksi nih Mas. Kita terkendala cuaca. Karena ada beberapa pekerjaan yang harus memakan usia treatmentnya. Jadi untuk estimasinya kita belum sampaikan. Kalau untuk pekerjaan yang 1 kilo 250, insya Allah kita kerjakan dengan malam. Sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan bahwa pihaknya menargetkan perbaikan jalan akan selesai sebelum Lebaran, agar bisa dinikmati masyarakat yang melaksanakan mudik. Komisi C DPRD Jember pesimis target tersebut akan tercapai, namun pihak eksekutif terus melakukan ikhtiar percepatan pembangunan jalan. Dari Balung, Bambang Sugierto, Jember 1 TV melaporkan. Saat melakukan sidak perbaikan jalan di Balung, Komisi C meminta Dishub agar membatasi kendaraan muatan lebih untuk tidak melintas lebih dulu. Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan bahwa akan percuma bila perbaikan jalan yang dilakukan belum kering 100% dan dilewati truk dengan muatan berat. Hal itu akan mengakibatkan aspal akan rapuh dan biasanya akan ada efek retak. Oleh sebab itu ia mendesak Dishub agar mendirikan peringatan di sekitar proyek pengerjaan. Kita ngecek lokasi jalan untuk Jalan Balung, daerah Kecamatan Balung. Sekarang masyarakat itu tersuratnya kan di sosmed. Kita sidak, kita lihat, cek langsung apa kegiatannya. Alhamdulillah kemarin
seperti apa? Seperti alat berat sudah datang dan dikerjakan hari ini gitu. Soal jalur yang dilalui oleh muatan berlebih, Nah, kita bawa dari Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan itu yang tahu kelas jalan berapa, tonase berapa, anunya berapa, kekuatan jalannya berapa. Nah, kita sinkronkan dulu. Kenapa? Biarpun kita mengerjakan proyek ratusan miliar, kalau jalannya tetap dilalui mobil-mobil besar, percuma, jangan dianggarkan, sudah buat apa? Paling enggak pihak Dinas Perhubungan untuk perubahan anggaran membuat rambu-rambu jalan sebanyak-banyak mungkin, atau nanti bisa portal sudah gitu. Kelas jalannya kelas berapa, nanti minta ke Dinas Perhubungan, kita portal sesuai dengan kelas jalan. Sementara itu, Kepala Dishub Agus Wijaya mengatakan jika akan memasang peringatan di sekitar proyek, hal itu juga sudah diminta Bupati dan akan segera dilakukan di setiap titik yang banyak kendaraan bermuatan berat. Solusinya, kendaraan seperti truk akan dialihkan jalurnya sementara. Maka dari pemerintah kabupaten, karena kita juga menindaklanjuti dari kebijakan dari pusat, dari provinsi, khusus pada pemilik-pemilik angkutan barang dan pemilik kendaraan, kita sosialisasikan bahwa dalam rangka nanti zero odol tahun 2023, mereka mulai sekarang ini sudah harus kendaraannya itu disesuaikan dengan kondisi daya angkut. Kemudian kedua, mereka harus disesuaikan dengan jalan yang dilalui, termasuk jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Jadi ini yang menjadi tugas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kita sampaikan dalam rangka sosialisasi. Jadi sifatnya saya karena itu kaitannya dengan prasarana kelengkapan jalan, keselamatan jalan, kita tinggal nunggu dari kebijakan dari Bapak Bupati. Artinya memang peraturannya sesuai Permenhub itu ada, kita bisa mengendalikan untuk kendaraan tidak dilalui dari lebar kendaraan, panjang kendaraan kita ada. Sudah kita siapkan. Salah satunya itu ada portal. Tapi kalau portal kita tutup, tergantung dari pemerintah, regulasinya kita siapkan, apakah masyarakat yang tidak dilalui ini perekonomian dia akan terhenti, mereka siap. Karena konektivitas transportasi ekonomi itu harus berjalan. Jangan sampai terputus pembangunan dan ekonomi secara global. Ayo kita sekarang bekerja sama, sudah wayai kerjasama. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi ODOL dihadiri langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beserta jajaran OPD, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, pengusaha angkutan barang dan bangunan Kabupaten Jember. Sosialisasi over dimension overloading merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan kendaraan pengangkut yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas. Selain rawan kecelakaan, kendaraan yang melebihi kapasitas berpotensi membuat jalanan rusak lebih cepat. Bupati Hendy mengatakan Pemkab telah habis untuk memperbaiki jalan dengan biaya sebesar 800 miliar. Untuk itu, pengguna jalan harus ikut merawat dengan mematuhi aturan berat jalur kelas 3 maksimal 8 ton. Overdimension sebagai kejahatan lalu lintas, sedangkan overloading sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggar akan mendapatkan sanksi apabila melakukan pelanggaran tersebut. Ya, hari ini Dinas Perhubungan dan teman-teman Polres ini sedang melakukan FGD yang sasarannya adalah kita di tahun 2023 di 1 Januari kita canangkan untuk Jember Zero Odol, overdimension maupun overload. Karena memang itu harapan kita semuanya, dan itu wajib kita taati. Dan hari ini diadakan satu diskusi dan dari narasumber dari KNKT, kenapa kok harus zero odol, itu tadi sudah diserahkan cukup jelas kepada teman-teman kita, para pengusaha-pengusaha angkutan. Dan harapan kami dengan adanya pertemuan pada hari ini menjadi satu bagian sosialisasi untuk semua para pelaku usaha transportasi. Dengan adanya sosialisasi ini, pada tahun 2023 mendatang, Pemkab Jember menargetkan Jember Zero ODOL. Dengan demikian diharapkan kerusakan jalan dikarenakan kelebihan muatan seperti tahun lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Humas KAI Daob 9 Jember, Tohari. Layanan penjualan tiket angkutan lebaran sudah bisa dibeli untuk perjalanan 1 April hingga 16 Mei 2022 atau H-45 sebelum keberangkatan.
Regulasi ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian dan kemudahan yang diberikan PT KAI kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa kereta api, khususnya momen Hari Raya Lebaran. Sampai hari ini KAI Daob 9 Jember telah menjual sebanyak 27.000 tiket dengan tujuan terbanyak kereta jarak jauh, yakni kereta api Sri Tanjung tujuan Banyuwangi Lempuyangan dan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya Gubeng. Untuk pelayanan tiket lebaran ya, per hari ini 1 April ya 2022 kita sudah bisa melayani H-45 ya. Yang sebelumnya kemarin itu sempat H-30. Jadi untuk pelayanan angkutan lebaran per hari ini sudah bisa dipesan H-45. Jadi tanggal 22 pemesanannya nanti bisa sampai tanggal 16 ya, sampai tanggal 16. Informasi lebih lanjut atau pemesanan tiket, para pelanggan bisa melihat langsung melalui aplikasi KAI Akses.